hasada, kerana sesungguhnya hasad ya'kulul hasanat, memakan segala hasanat. Kita hanya minta satu hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ini bukan memakan hasanah, hasad memakan hasanat. Muslimat satu orang, kalau banyak muslimat. Mukminat satu orang, kalau banyak mukminat. Itu beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu panjang itu marah, makan. Hasanat, dia memakan segala hasanat. Kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu di tempat kita, bumi Melayu, kayu tak susah, banyak kayu, hutan masih banyak. Tapi di Jazirah Arab, kayu susah. Sebagaimana susahnya nak kumpulkan kayu, begitulah susahnya beramal. Ikut program kajian ni susah. Nak pergi bersembahyang jamaah susah. Nak baca Quran susah. Nak berzikir susah. Nak tutup aurat susah. Tapi amal yang susah ini, manakala datang hasad, seperti api kecil memercik bunga api, terbakar kayu yang besar, berubah menjadi arang. Arang dihembus angin, berubah menjadi abu. Abu di atas tunggul, hilang, tak bermakna. Begitulah amal rusak. Di mana letak hasad? Hasad bukan di mata, walaupun mata orang yang hasad tajam. Tapi hasad bukan di mata. Hasad bukan di tangan, walaupun tangan orang yang hasad boleh memukul. Mungkin tangannya tidak, tapi sayangnya. Maka oleh sebab itu, maka hasad letaknya di dalam. Maka hasad ini dibuang. Bagaimana nak membuangkan hasad? Kalau membuang ini senang, membakar ini, membuang ini, membunuh ini, menjual ini, melepaskan ini. Apalagi ini. Tapi untuk melepaskan hasad, dia tak nampak, dia di dalam. Bagaimana caranya? Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kenali dulu hasad. Penyakit gula berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya daripada gula. Apa itu? Orang yang tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Penyakit ini berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya. Apa dia? Orang yang tidak mengerti bahwa dia sedang sakit. Maka sedari bahwa kita sedang sakit. Nama penyakitnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad itu namanya wa min syarri hasidin. Siapa nama tuan? Hasidin. Sebab orang-orang tua-tua dulu, dia buka Quran, dia nak bagi nama anak. Apalah nanti yang pertama aku pandang, itulah nama anakku. Hasidin. Mohon maaf Tuan Hasidin, kalau betul-betul ada. Siapa nama engkau? Kiau. Apa nama? Aku dapat dari Quran. Mana dia? Maliki Yaumiddin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa hasad ni Ustaz? Hasad ni benda apa ni? Hasad ada dua. Pertama, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Memandang orang-orang yang senang susah hati. Ingat, kau sedang kena hasad. Ustaz Somad, bila kau pandang ada orang yang lebih daripada engkau, susah hati engkau, maka engkau sedang hasad. Dulu ni murid kita, dulu kita pensyarahnya, sekarang dia lebih daripada kita, datang hasad. Engkau di mana sekarang belajar? Di UKM Ustaz. Di mana tu? Universiti Kebangsaan Malaysia. Belajar apa sekarang? PhD, Doctor of Philosophy. Kita masih juga lagi master. Murid kita dah doktor. Ini hadir murid saya bersama kita, doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masih lagi mau datang kajian. Datang hasad Abdul Somad. Ingat Abdul Somad, engkau sudah kena hasad.
murid engkau sendiri pun engkau guna hasad, maka kenali diri. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Setakat tak senang saja, maka sudah ada hasad dalam dirimu 50%. Bagaimana nak buat dia komplit menjadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang tadi zawal, hilang. Maka mana saya nak buat supaya dia hilang? Muncullah hasud, menghasut-hasut. Ustaz Somad, saya dengar jumpa dengan Tuan Fulan yang murid Ustaz dulu yang sekarang PhD. Ya, macam mana dia? Nampak saya tak ada ilmu, tak ada apa-apalah dibanding dengan saya. Oh, engkau sudah hasud. Komplitlah dia 100. Download komplit sudah. Menjadi orang hasad, maka bersihkan. Kalau ada rasa itu di dalam, lawan dia. Itulah makna mujahadah. Orang yang berjuang melawan para orang-orang yang ingin membunuh kita, membakar rumah kita, namanya jihad. Jihad diambil dari 3 huruf, jim, ha, dal. Tapi ada yang paling berat lagi. Apa dia? Mujahadatun nafs. Mujahadah. Nafs, diri, jiwa. Mujahadah. Dari jim, ha, dal juga. Walladzina jahadu fina. Orang yang bermujahadah melawan hasadnya, melawan dirinya. Lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan tunjukkan jalan kepada dia. Yang pertama, untuk menghilangkan hasad, kenali diri baik-baik bahwa aku sudah kena penyakit hasad. Jangan malu. Jangan malu mengaku. Tapi mengakunya kepada Allah. Ya Allah, nampaknya aku dah kena penyakit hasad. Berapa? 100% sudah kena hasad. Lalu langkah pertama sudah dilalui, bahwa kita sudah kena hasad. Sedar diri baik-baik, fahami apa yang akan menyebabkan kita kena hasad ini. Kira-kira dampaknya apa yang akan terjadi pada diri kita. Hai Abdul Somad, amal engkau akan hilang, tahajud engkau akan hilang, puasa engkau akan hilang, tausiah tazkirah yang kau sampaikan selama ini akan hilang. Hanya seperti hawaan mansura, seperti debu tepung yang diletakkan di tapak tangan, sekali hembus hilang, tak bermakna. Maka jangan sampai. Maka pahami diri dengan baik-baik, mintakan kepada Allah. Tiada yang dapat menghilangkan itu, ya Allah. Bersihkan hatiku daripada penyakit hasad. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Sucikan hatiku daripada penyakit hasad. Selesai berwuduk, minta, Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku orang yang balik ke jalan kebenaran. Waja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati daripada hasad. Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku hamba-hambamu yang saleh. Salaha, yang memperbaiki. Dinding ni ada lubangnya, maka diperbaiki, tutup. Selepas ditutup, bagi pen. Selepas itu, bagi penutup. Selepas itu, saleh. Saleh, memperbaiki yang rosak. Kerana tak ada hati yang tak rosak. Hati yang pernah rosak, perbaiki dari penyakit hasad. Pertama, fahami diri sudah kena penyakit hasad. Yang kedua, cari obatnya. Bahwa aku sudah kena, mesti cari obat. Apa obatnya? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Tolong ya Allah. Sedikit orang yang berdoa minta bersihkan hati dari hasad. Minta berdoa panjang. Untuk apa? Murah rezeki. Minta berdoa lama. Untuk apa? Supaya anak sehat. Tapi minta hati bersih sikit. Maka minta kepada Allah bersihkan hasad. Yang ketiga, orang yang kena hasad mendoakan maksud yang dihasatinya. Si hasad kepada siapa? Kepada si fulan. Doakan dia di tengah malam. Ya Allah,
aku hasad kepada saudaraku ini karena rezekinya lebih, karena rupanya lebih, karena rezekinya lebih, karena anaknya lebih, karena rezekinya lebih, karena nikmatnya lebih. Maka mohon kau berikan bimbingan taufik hidayah untuk dia ya Allah. Bayangkan wajahnya, renungkan rupanya, itu menghilangkan penyakit hasad. Ini bukan setakat kajian, tapi nanti malam bangun tidur tahajud, doalah kepada Allah. Selepas 2 rakaat duduk sejenak, atau selepas 11 rakaat habis witir, doa kepada Allah. Dia yang aku hasad selama ini ya Allah. Maka hanya saja kalau doa sendiri bolehlah jahar, tapi kalau doa di masjid jangan. Aku yang hasad selama dia selama ini ya Allah. Kata kawan sebelah, siapa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Untuk apa kita berdoa? Allah kan tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah Maha tahu. Sebelum kita lafazkan pun Allah sudah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami tahu karena kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah kalimat yang boleh mewakili hubungan kita dengan Allah. Kalaulah dekat bersentuh, dia bukan Allah. Kalaulah jauh berjarak, dia bukan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka mintalah kepada dia. Bukan dia tak mendengar. Wa huwas sami. Bukan dia tak memandang. Wa huwal basir. Tapi kita baca kuat untuk menguatkan hati kita. Sayyidina Umar bin Khattab bersembunyi di balik dinding, dia ambil rotan, dia pukul kakinya. Hai kaki, selama hari ini kau kemana saja tadi? Hai hati, selama hari ini apa saja yang berbisik? Sayyidina Anas bin Malik di balik dinding mendengar Umar berbicara sendiri. Itab namanya, menegur hati. Hai hati, kau sudah hasad. Hai hati, kau busuk hati. Hai hati, penyakit-penyakit zahir disebabkan oleh penyakit batin. Kenapa orang kena penyakit hati? Kenapa orang penyakit susah hati? Disebabkan hati yang kotor. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia menolong dan ada usaha daripada kita. Orang yang kena penyakit tidak mau berobat, tak akan sembuh. Tapi katanya Allah Maha Penyembuh, ya Syafi, yang Maha menyembuhkan, ya Kafi, Maha mencukupkan, ya Mu'afi, Maha menyehatkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tapi ada usaha. Ikhtiar, kasbu. Jangan sampai tak berusaha sama sekali. Dengan kejahatan. Enggak boleh orang gunjing kita balas dengan gunjing. Dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Sementara saya sudah bahasakan sering di pertemuan kita, dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan sebulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dianggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar, ya kan? Jadi jangan sampai kita menganggap orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwah yang dikenal dengan kagumi. Lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya. Yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cintai, yang saya sukai. Toh saya juga sekarang bisa taubat, keliru. Karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat. Tapi di dunia harus ada pembersihan, tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah. Mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. 1 gelas racun ini sebenarnya
secara medis bisa diobati dengan susu. Karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah 1 gelas racun bisa diobati dengan 1 gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik. Bukan di kuping kita. Bukan di luar. Di dalam hati. Tuh lihat tuh. Tuh begitu tuh. Tuh coba aja. Tuh gak apa-apa. Dalam hati bisikannya. Dan kalau kita tahan juga dalam hati, maka tidak akan ada masalah. Jadi hati ini memang betul-betul raja nih, kata para ulama. Nabi SAW pernah kedatangan seorang laki-laki dalam hadis Bukhari. Ya Rasulullah, wasiatkan saya. Nabi SAW tahu orang ini emosional. Kata Nabi, jangan kamu marah. Marah itu penyakit hati loh ya. Di hati. Tapi dia teraplikasikan nanti dengan gerakan tangan, ekspresi wajah. Tapi dia dari hati tuh. Nabi SAW ingatkan, jangan kau marah, hatimu tidak boleh. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Nabi SAW kata para ulama hadis, seringkali memberikan nasihat sahabat sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh orang itu. Jadi makanya kita pun sebagai umat Nabi SAW tidak mengambil hukum spontan dari sebuah hadis, karena itu per kasus di zaman Nabi SAW. Gitu kan? Jadi bisa saja sahabat ini pernah seperti ada sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, anak muda nih, dalam hadis Bukhari juga, saya siap tinggalkan semua dosa, semua yang Allah larang saya tinggalkan, semua yang Anda larang saya tinggalkan, kecuali satu, izinkan saya berzina. Ini kasus lain lagi. Kata Nabi SAW, apa kau ridha kalau ibumu dizinai? Dia bilang tidak. Saudarimu tidak, istrimu tidak, tantemu tidak, anakmu tidak. Lalu kenapa kau ridha untuk dilakukan pada orang lain? Di sini Nabi SAW mengobati keadaan para sahabat yang sedang bertanya sesuai dengan kasus yang sedang dihadapin, gitu kan? Ini poin lainnya. Kita kembali kepada poin bahasan kita. Bagaimana Nabi SAW tidak tadi sampai beruban, kecuali hanya 3 lembar di umur 63 tahun, karena luar biasa dalam pengontrolan hati beliau. Tidak mudah marah, kecuali hukum Allah. Lebih banyak memaafkan, gitu kan? Dan saya sudah bilang tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui. Gak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan wal afina anin nas, hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Dan dia selama dia dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Gak usah khawatir, gitu kan? Apa yang kita mesti khawatirkan? Toh dia akan dihukum sama Allah kok. Orang tadi yang menendang kucing dengan menganggap, oh kucing ini gak bisa buat apa-apa, pasti Allah SWT datangkan hukumannya. Jadi kalau antum tiba-tiba jalan baik-baik saja, sepatunya baru, jalannya bagus, tiba-tiba keseleo, coba muhasabah tuh. Biasanya kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mendatangkan sebuah hukuman kepada seorang hamba, itu Allah lintaskan di benak dia dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Misal ada orang tadi keselio, pada saat dia keselio, aduh sakit, itu terlintas pada saat itu atau beberapa saat setelah itu, apa yang menjadi penyebab dia keselio? Kalau dia jeli dia bisa tangkap tuh. Oh ternyata dulu pernah ada orang yang saya tendang nih, pernah mencuri sepatu,
pernah apalah gitu kan, pelaku-pelaku yang dilakukan, maka datang hukuman tersebut. Orang kalau masuk rumah sakit tiba-tiba, kemudian dirawat di rumah sakit, selama 3 hari harus dirawat, demam berdarah atau penyakit apa saja, ya. Kemudian dia pada saat sakit, pastikan kalau dia peka, kalau dia kembali kepada Allah, dia bermuhasabah, ya Allah ini apa penyebab dosa saya bertobat sama kamu kalau seandainya ada perbuatan salah, itu pasti terlintas di benaknya, apa penyebabnya itu. Misal tiba-tiba dia teringat, oh dulu pernah dia minum khamar, oh dulu pernah dia buat sesuatu yang haram, terlintas tuh, istighfar kepada Allah, gitu kan. Seperti itu. Jadi hati memang betul-betul dikatakan sini mahkota. Dan saya lupa ya, saya tidak tahu apa saya pernah sampaikan di pertemuan lalu atau sebelumnya, tentang masalah bagaimana hati itu, teman-teman sekalian, betul-betul harus disterilkan. Seperti sebuah ruangan yang steril sekali, hati itu. Kalau hati ini antum buka seperti ruangan, sebuah ruangan, jendelanya terbuka, pintunya terbuka. Di dalam ruangan berserakan tulang-tulang bekas makanan, baju kotor, makanan-makanan yang sudah basi. Apa jadinya ruangan itu? Masuk serangga dan binatang nggak? Hah? Masuk nggak? Kok cuma ngangguk-ngangguk? Hah? Masuk kecoak, masuk nyamuk, masuk lalat, masuk burung, masuk anjing, beragam macam. Tapi kalau ruangan itu bersih, ditutup jendela dan kacanya, maka tidak akan ada masuk apa-apa. Bahkan tidak ada nyamuk seekor pun. Ruangannya bersih, steril, dipel, disapu, pasangin AC yang bagus, kacanya rapat, pintunya rapat, ada pewanginya, nyaman kita di situ. Ini kalau saya bahasakan seperti hati manusia. Kalau ada penyakit di dalam seperti banyaknya tulang-tulang bekas makanan tadi itu akhi dan ukhti, sedikit-sedikit antum hasut sama orang, sedikit-sedikit antum merasa kenapa orang ini lebih hebat dari saya, kenapa orang ini lebih gagah dan lebih cantik, kenapa orang ini begini, kenapa orang ini, terus dibawa dengan penyakit hati. Maka seperti hati tadi yang penuh dengan ruangan yang penuh dengan barang-barang yang rusak tuh, baunya nggak enak. Dan lebih parah lagi, ada orang dijaga sama dia, penyakit hatinya itu dijaga, dibiarkan dengan cara juga pintu hatinya terbuka. Jadi dia tidak taubat kepada Allah, tidak ditinggalkan. Maka setan-setan pada datang tuh, terus menerus datang. Maka harusnya memang ditutup, dirapiin, dipel, dibersihin, steril, kita akan nyaman di situ. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, salah satu ciri orang yang akan selamat hari kiamat dengan mudah, bahkan saya bisa bahasakan selamat masuk surga tanpa hisab, Allah mengatakan illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah hari kiamat dengan hati yang bersih, steril, nggak ada apa-apa di situ. Ingat, terus saya ulangi, ingat ikhwan dan akhwat sekalian, jadikan sebagai peringatan bahasa ini. Jangan pernah siapkan musuh yang akan berhadapan dengan antum di hari kiamat. Dan yang kedua, jangan pernah beratkan timbangan dosa kita. Itu 2 hal antum jaga. Sibukkan diri lawannya tuh, supaya punya teman yang bisa membantu memberikan syafaat hari kiamat tuh. Artinya berteman dengan orang-orang saleh, jangan orang-orang buruk. Jangan pernah punya masalah dengan orang lain. Sudahlah, gitu kan. Sangat luar biasa kita bersihkan hati itu. Dan juga yang kita sibukkan sehari-hari adalah amal soleh yang memberatkan timbangan amal soleh kita nanti hari kiamat. Jangan dosa yang justru bermasalah buat kita. Resepnya dari Nabi, bahwa Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi ala dhaghril ghaibi ila wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Kalau Anda mendoakan orang lain, waktu orang itu nggak ada di depan Anda atau punya masalah Anda dengan dia, maka malaikat langsung memohon kepada Allah, ya Allah kabulkan untuk yang berdoa. Maka kata ulama-ulama, doa yang sangat mudah dikabul itu adalah doa untuk orang-orang yang tidak ada di hadapan Anda, atau Anda mendoakan untuk orang yang kurang ajar sama Anda, malah malaikat mendoakan Anda dapat duluan. Mau nggak? Sudah mulai masuk batiusnya, sudah mulai. Makanya kata guru-guru kita, justru kalau ada orang kurang ajar kepadamu, jadikan itu kesempatan ngadep kepada Allah. Awas ya, kurang ajar banget sama saya, nanti malam ya. Anda banyak utang rupanya. Ya Allah, jangan sampai orang yang kurang ajar sama saya punya utang, ya Allah. Kasih rezeki yang banyak, ya Allah. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Hadis sahih Imam Muslim meriwayatkannya. Yang percaya, percaya.
Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengannya, agar tidak berubah menjadi kebencian. Doain dengan doa kebaikan. Bisa? Nah, insya Allah masih kurang dosis tinggi karena terlalu parah penyakitnya. Pastikan, tidak usahlah kita mendendam. Doain. Bahkan mujarab, kalau ada orang bermasalah sama itu, wah ini lumayan, mulai kemarin kita minta kepada Allah belum dikasih-kasih, ini ada orang kurang ajar sama saya, nanti malam ya sholat barokah, ya Allah itu kurang ajar banget sama saya, ya Allah memfitnah saya, ya Allah berikan rezeki yang banyak, anaknya soleh-solehah ya Allah. Baik, Nabi kalau berbicara tidak pernah salah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap dengan wahyu. Sudah amalkan saja. Yakini dulu ini, kalau ini obat biusnya. Yakini kalau Allah akan mengabul kita. Kadang orang mau berdoa gimana? Ya Allah, semoga saya bisa umroh, mau doa di multazam. Kelamaan kapan kau berangkat umroh? Ada doa yang sangat mudah dikabul ini, kelamaan. Ini indah, luar biasa. Buahnya adalah cinta, buahnya adalah hilangnya benci, buahnya apa? Hilangnya dengki. Anda punya toko kecil yang belanja mie 2, beras 2 kilo, 3 kilo. Tetangga Anda tokonya gede yang belanja puluhan juta setiap hari, ratusan juta. Ini kalau tidak pakai obat bius nggak bisa doain begini. Ya Allah, semoga tetanggaku semakin kaya, kaya ahli surga. Wong tokonya sendiri kecil. Tapi kalau sudah pakai obat bius, mudah. Ya Allah, tetanggaku kaya banget ya Allah, yang belanja sehari banyak sampai puluhan ratusan juta. Jangan sampai dunianya menjadikan dia masuk neraka ya Allah. Jadikan dia orang kaya ahli surga ya Allah. Jadikan orang kaya yang soleh ya Allah. Jadikan rizkinya penuh berkah ya Allah. Runtuh. Dengki Anda mulai hilang perlahan. Benci Anda mulai hilang perlahan. Lagi-lagi malaikat semua mengatakan, kamu juga akan mendapatkan rizki seperti itu. Makanya kenapa kok toko saya kecil banget? Tidak pernah doa begitu. Makanya nyungsep terus. Doa ini dan membersihkan ini. Kalaupun seandainya Allah tidak memberikan berhasilan dunia, tapi kita sudah berhasil di akhirat. Karena hati kita bersih. Yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya bersih, nggak punya dendam, nggak punya dengki. Masya Allah, indah. Ketemu ini senang. Obat biusnya kurang kuat. Saya tambah dikit, pungkasan baru masuk judul nanti. Obat bius yang kedua, ini dosisnya saya tambah lagi. Gini loh ya, itu yang kurang ajar tuh siapa sih? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad, ya kan? Kadang umat Nabi Muhammad, bahkan kadang saudara kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah begini, ya saya ngelihat mukanya itu enggak kuat lihat mukanya. Pol set. Top sudah. Ya sudah, kalau Anda tidak bisa ngelihat mukanya, jangan dilihat. Kirim aja WA begini, Dek, mohon maaf. Kakak marah bener sama kau, Dek ya. Sampai aku tidak mampu melihat kamu. Tolong jangan datang ke rumahku. Cuman kalau kau perlu apa-apa, kirim nomor rekening, tak kirimin duit nanti. Lawan tuh setan. Bisa nggak? Sudah ada obat biusnya tadi lah. Sekarang saya tambah obat biusnya biar mateng. Kalau ada orang berbuat jahat, kalau Anda memberi hadiah juga, tahabu, ini termasuk bagaimana agar hilang yang namanya penyakit hati. Orang bermusuhan kalau tambah diomongin, tambah jadi. Anda musuhan sama orang, cerita sama orang, dia tambah, iya benar begitu, tambah mantep bencinya. Memang dia dari dulu dia nggak punya kawan, musuh semuanya. Bener nanti saya musuh dia. Wah, tambah jadi dia. Tapi kalau Anda panjatkan doa, beres. Kemudian obat bius yang terakhir sebelum masuk judul. Nanti ada kisah ibu. Anda akan mengalami semuanya di padang mahsyar para bapak. Padang mahsyar itu dahsyat. Di padang mahsyar yang dikatakan matahari hanya 1 mil itu adalah kayak mata celak. Anggap saja sejengkal di atas kepala kita. Celak mata. Sejengkal di atas kepala kita. Panasnya di padang mahsyar. Berapa tahun? Ribuan tahun di padang mahsyar. Bermacam-macam model manusia. Ada yang keringatnya itu ngerembes sampai 70 tahun ke dalam kalau dikatakan. Jadi ke dalamnya, tembusnya ke dalam itu keringatnya. Ada yang keringatnya naik ke atas sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai perutnya, ada yang berenang di atas keringat, di darah yang macam-macam pokoknya.
orang datang dengan amalnya. Panas. Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar, sampai orang di padang mahsyar itu ngerti ada surga, ada neraka, ada padang mahsyar. Lalu yang di padang mahsyar, begitu capeknya di padang mahsyar, ada sampai yang ngomong begini, ya Allah, aku capek di padang mahsyar, keluarkan saya dari padang mahsyar ini ya Allah, biarpun harus ke neraka. Nggak ngerti di neraka aku lebih pedih lagi. Begitu dahsyatnya padang mahsyar, nggak ada warung, nggak ada ini, haus terus. Muqaddimah siksa di neraka bagi orang yang tidak beriman. Cuma ada beberapa kelompok manusia di antaranya, ada sekelompok manusia yang dipanggil oleh Allah, dan semoga anda mendengarnya. Dan tidak semua mendengar seruan ini. Allah menyeru dalam hadis, Imam Abu Hurairah beriwayatkan, hadis qudsi sahih, ainal mutahabbuna bi jalali. Allah memanggil, mana hamba-hambaku yang hidup di dunia nggak nyimpan dendam dan dengki, yang hidup dengan cinta mana? Yang di dunia seperti anda ahli mahabbah, ahli cinta, langsung mendengar kami ya Allah. Tapi yang di dalamnya ada benci, dengki, tidak mendengar. Dan yang mendengar seruan Allah ini tiba-tiba langsung bersama kelompoknya berkumpul. Setelah berkumpul ini orang-orang yang ahli mahabbah, ainal mutahabbuna bi jalali. Allah menyeru, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta tanpa ada benci, dan tidak menanamkan kebencian, tidak menfitnah. Berkumpullah orang itu. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Allah berfirman, hari ini akan aku beri perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Seketika itu anda setelah berkumpul karena anda ahli mahabbah, amin, setelah anda berkumpul Allah beri payung. Mana matahari yang katanya menyengat itu? Hilang semuanya. Kemudian setelah itu digiring ke telaga Nabi. Setelah digiring ke telaga Nabi, semua minum dari air telaga tersebut. Dan siapapun yang minum air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah itu apa? Disuruh meluncur menuju surga. Pergi kau rombongan ini ke surga. Bagaimana cara meluncurnya ke surga? Yang padang mahsyar bagi pendosa-pendosa butuh waktu puluhan ribu tahun, tapi bagi orang yang hidupnya dengan cinta saling memaafkan itu, melewati padang mahsyar digambarkan oleh Nabi, ma baina dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar, meluncur seperti kilat langsung menuju surga. Itu adalah anda, amin. Kemudian kami merenung, kalau sudah begitu kisahnya, masa saya akan menuntut kalau orang berbuat salah? Jangan-jangan saya ditinggal, ya Allah itu kurang ajar sama saya, yang lain rombongannya masuk surga, saya masih ngurusi urusan saya, ini telah menyakiti saya, itu mengambil duit saya ketinggalan rombongan ahli surga. Maka mulai detik itu saya sampaikan dengan diri saya sendiri, kalau ada orang buat masalah denganmu, maafkan. Sampai hari ini saya maafkan. Yang nyakiti saya, nyaci maki saya, ngolok saya maafkan, biar saya tidak ketinggalan di rombongan di padang mahsyar. Mau ketinggalan bu? Itu mau dimaafkan dia? Mohon maaf. Menuntut di dunia itu sah. Maksudnya begini, kalau dia mengambil hak kita, ada urusan dengan mahkamah, kita menuntut sah, tapi jangan sampai benci. Kalau ternyata gagal kita mengambil hak kita doakan semoga Allah mengampuni dia. Doainnya semoga Allah memberikan kesadaran. Menuntut ya hak kita, mengambil hak kita, tapi tidak boleh dengan kebencian. Nah, sudah begitu sudahlah, tidak usah nyimpan dendam nanti, capek. Apalagi saat berkata sampai tak tuntut nanti di akhirat, ketinggalan. Mau nuntut di akhirat, ketinggalan rombongan kemuliaan. Ini tambahan obat Yus, tinggal sisa impusnya ini. Sudah mulai reda ya? Mulai, maafin ya? Maafin? Yakin? Mantan suami maafin? Mantan istri maafin? Kadang-kadang bermusuhan sama mantan suami yang hancurkan anak, ya enggak? Ini yang begitu, jadi macam-macam ya. Yang tetangga maafin, selesai ya. Apalagi sama-sama satu majlis. Masa satu majlis lirik-lirian? Gelang pakai, majlis saya pakai gelang gede-gede, tasnya ganti-ganti. Ini hadir majlis kok lirik-lirikan, ini model apa itu? Ini ahli surga, amin. Kemudian beginilah, anggap saja gini loh. Kalau marahnya anda kepada seseorang, bungkas gini. Kalau doa gini aja lah. Kalau anda doa susah-susah, Allah kurang ajar banget saya ngelihat mukanya nek. Ya Allah, doanya gini ya. Doanya guyon tapi beneran ya. Ya Allah, saya dengan dia itu sudah tidak kuat ya Allah. Ngelihat mukanya nggak kuat. Tapi saya mohon ya Allah,
Masukkan dia ke surga ya Allah. Cuman surgamu kan luas, saya di atas, dia di bawah ya Allah. Ayo, saya tidak ngelihat dia. Kalau masih nggak bisa, berarti anda bukan ahli surga. Wong Nabi Muhammad setiap hari nangisi umatnya agar masuk surga. Lalu anda doain masuk neraka, ini model apa anda ini? Gitu loh. Sudah selesai ya obat biusnya? Kalau masih belum mempan ini, sudah, berarti anda kronis. Selesai ya? Ayo doain. Kalau anda tidak cocok dengan seseorang, doain dengan doa kebah. Jangan ngetik nih. Ini adalah muqaddimah keindahan insyaallah. Jangan sampai kita punya permusuhan. Kalau hidup saling mencintai indah. Hari ini pun kita menyelesaikan urusan waris nggak beres-beres, urusan ini ya. Naudzubillah, neraka dicari. Kadang-kadang yang paling jahat itu yang paling senang ibadah. Wah, yang paling rebut waris sedang umroh. Lah ini masuk neraka lewat Mekah itu namanya. Wah, rajin ngadain kemuliaan tapi urusan dengan saudaranya nggak beres. Itu ditipu sama Syekh